sudah ada pertanyaan yang kedua dari Manita Wijayanti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ketika kita lupa membaca Al-Quran, apakah itu petanda kita sedang jauh dari Allah? Dan ketika membaca, saya sering takut sendiri, Ustadz. Seakan-akan yang diceritakan dalam Al-Quran itu saya sendiri. Bagaimana cara mengatasinya ya, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Al-Quran ini adalah penghubung ya. Allah turunkan kepada Jibril. Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat. Kalau bicara orang-orang yang lupa tidak membaca Al-Quranul Karim, apakah itu pertanda dia sedang jauh sama Allah? Nah, Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka abaikan, yang mereka tinggalkan. Meninggalkan Al-Quran ini macam-macam. Ada yang meninggalkan membacanya, melupakan, tidak membacanya. Ada yang membaca tapi tidak mau memaknainya. Ada yang membaca dan tahu sama artinya, dia mentadabburinya, tapi dia tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini. Tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kalau sekedar lupa membacanya tapi dia ingin kembali, maka biasanya yang menyebabkan orang terhalang dari ketaatan itu adalah dosa. Jadi orang biasa baca Quran, kok kemudian dia nggak baca Quran. Dia biasa 1 juz, kok berat sekali Ustadz ya. 1 lembar aja perjuangan. Ada apa? Kenapa fulan 3 hari hatam Quran? Kenapa fulan 7 hari hatam Quran? Kenapa fulan 1 bulan hatam Quran? Ana setahun nggak hatam Quran. Ada apa sama ana gitu loh. Kenapa fulan bisa, aku nggak bisa? Sama-sama dia mahasiswa, semesternya sama, tugasnya sama, kegiatannya sama, tapi ana nggak bisa, dia bisa. Masalahnya di mana? Dosa. Karena dosa ini akan melahirkan dosa. Cerita seorang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, aku itu sudah siapkan air wudhuku. Aku mau sholat malam, tapi aku nggak bisa bangun. Orang-orang bisa bangun sholat malam. Aku nggak bisa. Bangun adzan subuh lagi. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Jadi caranya adalah dengan bertobat, beristighfar, mohon ampun sama Allah. Supaya kembali tadi cerita Utsman bin Affan. Yang hatinya bersih, kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Setelah lembar, kita mau berhenti, ya Allah mau baca lagi. Mau berhenti, terus lanjut lagi. Kita punya target 1 juz. Tapi karena keenakan, kita jadi 2 juz bacanya. Tahu-tahu sudah adzan maghrib, ya Allah. Dia baca ba'dal asr sampai adzan maghrib. Karena dia menikmati. Kalau pertanyaan selanjutnya tadi dikatakan ada rasa takut. Nah, kita perlu takut ketika kita membaca Al-Quranul Karim berkaitan dengan umpamanya tentang neraka, tentang perbuatan-perbuatan dosa dan nista. Kalau kita memang melakukannya, rasa takut inilah iman yang seharusnya membuat kita meninggalkan. Jadi kalau lewat ayat-ayat azab, Rasul SAW itu takut. Beliau berdoa memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari azab tersebut. Ketika lewat ayat rahmat, rasa takut berubah jadi rasa harap. Ketika berbincang tentang surga, maka doanya minta surga Allah. Jadi ketika engkau membaca Al-Quran Al-Karim, engkau akan melewatin 2 kondisi. Tentang berkaitan dengan hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku dosa, atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Atau engkau akan lewat cerita-cerita tentang orang-orang yang berbuat maksiat, atau cerita tentang orang-orang yang berbuat ketaatan. Jadi seorang muslim ketika membaca Al-Quran Karim, usahakan dia mengikuti apa yang dia baca. Lewat ayat rahmat, baca Allahumma inna nas'aluka min rahmatika, Allahumma arhamna, Allahumma inna nas'alukal jannah. Lewat ayat azab, a'udzubillahi minan nar.
berlindung dari Allah dari azab neraka. Allahumma najjina minan nar. Seperti itu seharusnya orang yang membaca Al-Quran. Jadi insya Allah jangan berharap rasa takut itu pergi. Rasa takut itu tetap harus ada pada diri kita, tapi jangan sampai mengantarkan kepada keputusasaan. Kayaknya aku nggak akan diampuni sama Allah. Allah Maha Pengampun, bukankah engkau akan melewatin ayat? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Terus bagaimana seharusnya kau menyikapi ayat ini? Ya berharap rahmat Allah dan ampunannya. Hada wallahu a'lam bissawab.